sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Teti. Hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam pelajaran PPKN. Dengarkan ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang aturan menghemat air. Anak-anak, pada musim kemarau, hujan jarang turun. Hal ini menyebabkan sumber air mulai kering. Dan persediaan air bersih pun mulai berkurang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air bersih. Yang pertama, menggunakan air secukupnya saat kita mandi. Yang kedua, menutup keran saat sedang menyikat gigi. Yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyirami tanaman. Yang keempat, tidak membiarkan air keran terbuang. Di rumah Jonas juga terdapat beberapa aturan menghemat air. Saat musim kemarau, sumber air di rumah Jonas mulai mengering. Orang tua Jonas membuat aturan menghemat air. Ketersediaan air bersih harus selalu tercukupi setiap harinya. Oleh karena itu, keluarga Jonas membuat aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Berikut adalah beberapa aturan penghematan air yang dibuat oleh orang tua Jonas. Yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan. Yang kedua, tidak membiarkan air keran terus mengalir saat menyikat gigi atau mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan air bekas mencuci beras untuk menyirami tanaman. Yang keempat, memandikan hewan peliharaan di pekarangan rumah yang berumput. Anak-anak, kita juga akan belajar tentang aturan menghemat air bersih yang ada di sekolah. Sama seperti yang ada di rumah, bahwa pada musim kemarau persediaan air pasti berkurang. Tidak hanya persediaan air di rumah, tetapi juga di sekolah. Oleh karena itu, penggunaan air bersih di sekolah harus dihemat. Beberapa cara untuk menghemat air bersih di sekolah antara lain sebagai berikut. Pertama, hemat air saat mencuci tangan. Kedua, hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Ketiga, hemat air saat menyirami tanaman di pekarangan sekolah. Nah, anak-anak, kalau kita tadi sudah belajar tentang aturan menghemat air di rumah dan menghemat air di sekolah, kita juga akan belajar aturan makan yang ada di rumah. Ketika musim penghujan, udara terasa dingin.
Ibu memasak sayur sup. Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Sebelum makan, Komang mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Komang. Aturan lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kedua, tidak berbicara saat makan. Ketiga, membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Aturan makan yang ada di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar aturan makan sebelum makan, saat makan, maupun setelah makan. Yang pertama, aturan sebelum makan antara lain: mencuci tangan dengan sabun. 2. Berdoa sebelum makan. Berikutnya, aturan saat makan antara lain: pertama, makan tidak boleh berbunyi. 2. Makan tidak boleh berantakan. Ketiga, makan juga tidak boleh sambil bermain. Berikutnya, aturan setelah kita makan. Apa yang kita lakukan? Berdoa setelah makan. Dan yang kedua, membantu orang tua merapikan piring-piring kotor. Nah, anak-anak, aturan tersebut dibuat supaya apa? Supaya kegiatan makan dapat berjalan dengan baik. Aturan makan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Kita juga akan belajar bentuk kerjasama yang ada di rumah. Apa yang dinamakan kerjasama, anak-anak? Kerjasama itu adalah bekerja secara bersama-sama. Dengan bekerja sama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, anak-anak, kerjasama juga dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Berikut contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Contoh yang pertama, kerjasama yang dilakukan di rumah Junas. Pada saat musim hujan datang, anak-anak, rumah Junas bocor. Apa yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarganya Junas? Ternyata ayah akan memperbaiki atap rumah, dan yang Junas serta ibunya membantu ayah, yaitu dengan cara memegang tangga agar ayah tidak terjatuh. Contoh yang kedua, yaitu kerjasama yang dilakukan di rumah Dedi. Saat hujan datang, rumah Dedi kebanjiran. Nah, setelah air surut, apa yang dilakukan oleh Dedi, juga ibunya Dedi, serta ayahnya Dedi? Yang dilakukan Dedi membantu ibu mengepel lantai. Ayah membantu mengangkat barang-barang yang terendam air.
kita juga akan belajar tentang bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kebersihan yang ada di rumah. Setiap masalah harus segera diselesaikan. Begitu juga masalah kebersihan yang ada di rumah. Seluruh anggota keluarga harus bekerja sama agar masalah kebersihan dapat selesai dengan baik. Dengan bekerja sama dapat membuat masalah kebersihan menjadi lebih ringan diselesaikan. Nah, anak-anak, kita belajar juga mempraktikkan kerjasama yang ada di rumah. Setiap keluarga harus mengetahui pentingnya kerja sama. Kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarga. Kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi sebuah keluarga. Berikut contoh kerjasama di rumah. Yang pertama, kerjasama membersihkan rumah. Dan yang kedua, kerjasama dalam memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Nah, itulah anak-anak pelajaran PPKN pada hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.